Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan ngisi lagi vlog Robi, ngobrol santai dengan seseorang yang lebih sifatnya pasti edukasi dan pasti berhubungan sama pendidikan. Nah, nanti saya kasih tahu siapa yang akan saya undang untuk kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk men-subscribe YouTube channel saya, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Yuk disimak obrolan kami. Oke teman-teman, seperti yang saya kasih tahu di depan tadi, kita akan ngobrol tentang program studi informatika, khususnya perkembangan program studi informatika di Bandar Lampung. Nah, kali ini saya udah undang satu narasumber yang memang expert di bidang informatika. Beliau ini banyak sekali pekerjaannya, banyak sekali jabatannya. Mungkin kita sambut aja. Ini dia, Bapak Ahmad Cucus. Pak. Nah, ini dia Bapak Ahmad Cucus ini mau memperkenalkan diri sendiri atau saya perkenalkan, Pak? Biasanya moderator. Oh, moderator ya. Oke, Pak Ahmad Cucus ini seorang kapitan ya, seorang dekan. Pedangnya pendek tapi. Pedangnya pendek. Di Fakultas Ilmu Komputer, beliau dekan di Fakultas Ilmu Komputer, kemudian banyak organisasi yang beliau melibatkan diri dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian KONI di bagian IT, pasti berhubungan sama bagian-bagian IT lah. Betul. Oke, Pak Cucus, apa kabar? Oh, baik Pak Robi. Tadinya saya nggak baik-baik aja. Terus bisa baik? Terus ketemu Pak Robi jadi baik-baik aja. Wah. Pak Robi sehat, Pak Robi? Sehat, alhamdulillah, Pak. Lagi di mana nih, Pak? Ya, nggak ketemu ya? Oh iya, kita jauh-jauhan sekali nih karena COVID 19 dan 20. Ini kita jadi ngobrolnya jarak jauh. Semoga segera berakhir. Oke, gimana Pak Robi? Nah, Pak Cucus, kita makasih loh udah berkesempatan jadi narasumber di YouTube channel saya. Iya. Mungkin waktu saya padat banget soalnya. Ya. Schedule-nya waduh, luar biasa sekali. Ini sangat berharga sekali sih sebenarnya informasi-informasi yang akan diberikan sama Pak Cucus ke teman-teman semua yang nonton di video saya ini, gitu ya. Nah, kita seperti sebelumnya kita udah briefing sih sebenarnya. Kita akan ngobrolin tentang pendidikan, khususnya dunia kampus, lebih khususnya lagi di program studi informatika. Nah, tadi saya lupa sedikit menjelaskan teman-teman bahwa Pak Cucus ini adalah praktisi orang komputer lah di bidang informatika. Nah, kita bakalan ulas banyak tentang program studi informatika. Mungkin dari kita banyak yang nggak tahu tentang apa itu program studi informatika, mau jadi apa, dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin dari pertanyaan awal Pak Cucus, kita ngobrol tentang prodi informatika. Prodi informatika itu apa sih Pak Cucus? Jelasin nggak ke kita? Ini sama dengan saya dulu waktu sekolah. Kemudian saya lulus sekolah, lulus SMA. Saya ini nggak tahu banget pengen masuk jurusan apa. Akhirnya saya nggak ngelihat program studinya dulu. Oh gitu. Karena ketika ngelihat program studi itu pikirannya jauh banget Mas Yan. Informatika, ada sistem informasi, ada manajemen informatika dan lain sebagainya. Tapi kalau ngelihat fakultasnya, bagian besarnya itu biasanya Fakultas Ilmu Komputer begitu ya? Oh gitu. Kalau secara besar ya? Secara besarnya, oh berarti ini belajar tentang komputer gitu deh. Oke. Jadi menarik ini. Jadi pengalamannya begitu. Terus? Setelah sekolah, waktu itu zaman susah banget Pak Robi. Itu tahun berapa ya Pak? Itu sekitar tahun 2003. 2003. 2003 ya? Pak Cucus aja yang susah ya?
Sampai sekarang masih Oh, susah. masih susah ya. Terus. Jadi lanjut. kebetulan Nah, di era-era itu lagi booming untuk orang belajar komputer. Karena oh gitu. komputer baru-barunya ada, internet, warnet itu baru-baru menjamur dan macam-macam. Jadi kemudian pas sekolah saya juga seneng praktikum komputer. Sekolah ya, pas sekolah ya. Sekolah jago ngebuat Word selesai duluan. Itu saya udah ngerasa paling pinter saya. Oh, dengan teknik 11 jari itu ya Pak ya, yang terkenal. Udah itu duduknya berempat. Komputer duduknya berempat. Dan jadi yang ngerjain bukan saya sebenarnya. Pak Cucus dikte ya? Iya. Nah, ketertarikan itu. Jadi, saya ini pengen belajar komputer. Sebenarnya ketika masuk pun nggak tahu nih informatika itu mau ngapain. Kemudian kalau saya milih sistem informasi mau ngapain juga. Atau mau teknik komputer, jaringan dan sebagainya. Mungkin teman-teman SMK yang dari SMK sudah pada enak nih, udah ada basicnya. Tapi kalau dari umum, SMA itu saya ngelihat dulu fakultasnya komputer. Berarti gua belajar komputer. Gitu saya. Oke, Kalau lanjut. ditanya, tadi pertanyaannya informatika itu seperti apa sih jurusannya? Ngelihatnya sih dari profil lulusan. Karena sekarang ini lulusannya itu mix banget. Semua punya kesempatan karir yang sama. Bahkan bukan lulusan orang komputer, IT pun itu punya kesempatan untuk menjadi profil sebagai seorang ahli di bidang IT, di bidang komputer. Ya, begitu deh. Kalau informatika sendiri normatifnya itu mempelajari software engineering. Nah, kan? Software engineering. Lebih ini lagi kan? Kata apa itu ya? Jadi nanti jadi pertanyaan juga itu Pak Cucus, software engineering. Ya mungkin banyak teman-teman di luar sana pengen masuk ke informatika atau ke fakultas ilmu komputer sama seperti Pak Cucus tadi, mau belajar Word, Excel, dan PowerPoint. Padahal sebenarnya jauh banget ya Pak Cucus ya? Ya, nggak belajar itu. Dan saya benci matematika. Wah, kalau misalnya, itu lagi nanti jadi pertanyaan juga, kalau benci matematika bisa nggak ya masuk ke informatika? Nah itu jadi bahan pertanyaan juga yang bakalan seru, bisa kita ulas nanti, gitu ya. Nah sebelum masuk ke situ Pak Cucus, kalau misalnya di Bandar Lampung sendiri khususnya, Pak Cucus kan dosen juga di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung gitu ya. Kalau misalnya saya pribadi melihat banyak kampus-kampus yang bergerak di bidang informatika itu berseliweran di Bandar Lampung. Nah, kalau kita nggak mungkin nanya ke universitas lain ya, kalau di Fakultas Pak Cucu sendiri nih, apa sih yang membedakan profil lulusan informatika dengan kampus-kampus lain gitu loh? Apa sih ciri khasnya? Betul Pak Robi. Jadi memang seorang lulusan IT itu yang dilihat pertama kali adalah problem solver sebenarnya. Jadi kita ini kalau di kita fokusnya itu nggak terlalu rinci, mendetail seperti nanti kamu akan jago untuk buat aplikasi Android, gitu. Atau kamu akan jago untuk membuat robot, atau jago nanti buat perangkat IoT, enggak. Tapi kita coba bangun di sisi orangnya. Orangnya akan menjadi expert tapi untuk semua kategori gitu. Jadi kita akan coba berikan sedikit atau banyaknya materi-materi pembelajaran yang itu umum nanti dipakai di bidang IT. Karena Pak Robi saya lulus sekarang nih, jago banget nih saya buat aplikasi 3 tahun ke depan, belum tentu aplikasi saya masih bisa dipakai. Atau teknologi bisa dipakai belum tentu. Ini cepet banget perkembangan. Karena itu yang sebenarnya kita cetak itu people-nya. Orangnya ya. Gimana agar dia itu menjadi orang IT dan menjadi kuncinya. Gitu. Jadi boleh dikatakan kita akan memberikan kemampuan untuk berpikir secara global di bidang IT, memanfaatkan teknologi yang ada, tapi di mana dia menjadi lebih kritis dan akhirnya menjadi seorang technopreneur. Gitu. Jadi dia punya jiwa sendiri untuk mengembangkan IT-nya. Begitu kira-kira.
Menarik sekali ya. Kalau misalnya belum tahu Pak Robi. kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan, jadi di Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Bandar Lampung ini lebih menekankan meningkatkan kualitas si mahasiswanya ya, dengan hubungannya dengan bidang IT tanpa harus menjejeli gitu ya, menjejeli oh dia harus bisa program Android atau apa. Karena setahu kita bahwa kalau aplikasi itu pasti sangat cepat berubahnya ya Pak Cucus ya. Betul. Karena kita sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu sampai ke depannya itu basic kuliahnya itu workspace group, project, kemudian lab, betul. Jadi bebas milih. Tugas akhir pun nggak kita paksakan. Kamu senang game, silakan ke game. Nanti akan dipandu oleh expertnya, oleh di bidangnya, inginnya game, oke maju. Kemudian saya pengennya Internet of Things nih. Saya pengen perangkat yang bisa otomasi dan macam-macam. Oh, silakan kita ada lab IoT yang kerjasamanya dengan ITB. Jadi ya sangat super lah kalau dibilang di Indonesia gitu. Jadi kemudian kalaupun ingin, aduh setelah belajar nih, kok saya kayaknya nggak kuat coding nih, ya udah nggak apa-apa, nanti kita arahkan untuk skill-skill IT yang lain yang di luar pengkodean misalnya. Tapi kita arahkan bahwa semua orang itu punya kelebihan masing-masing ya. Saya punya passion sendiri-sendiri pengennya apa. Di passion itu kita akan olah, kita akan tingkatkan, kemudian nanti ya itu tadi ketika lulus insya Allah sih siap dipakai gitu. Ataupun ya. Kan tadi ada dua nih Pak yang saya catat nih, ada workspace sama lab research. Nah mungkin teman-teman di luar itu nggak terlalu paham Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan seksama dalam tempo ya terserah waktu buat Bapak ini. Workspace itu jadi tempat nanti kalau berkesempatan tur kampus deh. Jadi ada tempat-tempat yang disediakan untuk mahasiswa bekerja di sana untuk nongkrong, kemudian ada area-area yang memungkinkan grup bekerja bersama, bekerja kelompok, dan nggak jarang pekerjaan-pekerjaan dari luar itu kita bawa masuk ke dalam kampus sehingga itu bisa dikerjakan oleh mahasiswa gitu Pak. Jadi belajarnya mungkin beberapa persen saja di dalam kelas, tapi ketika semesternya sudah naik, mereka akan banyak bekerja secara mandiri di workspace. Kemudian lab juga seperti itu. Kalau kita bayangkan lab mungkin lab komputer yang banyak komputernya gitu, enggak juga. Tapi lab itu adalah tempat riset, pusat penelitian. Di kita ada lab mekatronika, kemudian ada lab komputernya juga ada, dan ada lab untuk IoT khusus juga ada gitu. Jadi 20 nggak sampai, pokoknya mahasiswa dari pagi mau sampai malam juga di situ nggak apa-apa. Mau 24 jam asalkan izin dikasih kuncinya, gitu-gitu Pak Robi. Wah, keren banget nih Pak Cus. Berarti di Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika UBL ini nggak melulu di kelas ya Pak Cucus ya. Bahkan mereka berkesempatan untuk buat project atau join project dengan para dosen atau para orang-orang yang lainnya di kampus. Jadi mereka buat program tapi udah dihitung masuk kuliah gitu ya Pak Cucus ya? Oh, ya ini sebenarnya malah gak yang bersambut dengan kegiatan Merdeka Belajar yang sekarang. Oh iya kita. Nah, jadi itu sudah diakui karena kalau sekarang kan SKS itu tidak dihitung lagi sebagai jam belajar, tapi jam berkegiatan. Nah, mungkin akan lebih banyak fokus di sana. Ya kemudian memang kurikulumnya juga kita atur seperti itu. Jadi dosen dan mahasiswa itu saling berkolaborasi dan koordinasi. Karena Pak Robi ngajar dengan dosen di depan kelas, kemudian mahasiswa di belakang dan menonton dosen yang ngajar, itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Udah kuno banget ya. Betul, waktu universitas pertama kali didirikan cara ngajarnya seperti itu. Di mana ya universitas pertama kali? Di Harvard mungkin ya. Di Oxford. Ada di daerah Maroko kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi
yaitu dosen mengajar, memberi materi, mahasiswa di sana. Wah, sekarang kayaknya udah nggak zaman lagi nih. Eranya harus berbeda. Oke, dosen nyemplung di sana, mahasiswa nyemplung, ayo kerjakan sebuah kegiatan, belajar bareng dari sana, kemudian ya udah implementasikan ke masyarakat. Saya pikir value-nya akan lebih dapat daripada nonton dosennya. Nonton dosen. Ya, itu pun terjadi sama pengalaman saya sih Pak Cucus, apalagi di prodi informatika yang memang serunya sih di praktikumnya dibandingin teorinya. Jadi kalau kita ngajar teori, si mahasiswa itu udah aneh-aneh aja mereka. 15 menit exciting, sisanya ya udah gaya bebas. Nah, itu yang memang kemarin saya sempat ngobrol juga sama alumni kita Pak Cucus di via ini juga, Mas Ade Kurniawan. Dia lagi ngelanjutin studi di Southeast University China. Jadi salah satu poinnya yang sama mungkin dengan visinya Fakultas Ilmu Komputer adalah lingkungan belajarnya Pak Cucus. Jadi kalau di Cina itu memang waktunya nggak kenal waktu. Mau nginep di kampus, ya silakan, monggo. Nah mungkin itu yang diterapkan atau diadop kali ya sama Fakultas Ilmu Komputer, nggak terlalu banyak kuliah di kelas, kemudian banyak lab praktisnya, dan itu juga yang paling penting udah didukung sama pemerintah dengan Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Gitu. Cuman ya itu tadi, kumpul-kumpul kalau nggak ada yang dikerjain juga mau ngapain? Main gitar Pak Cucus. Akhirnya disitulah upaya dosen-dosennya untuk bisa membuat sebuah kegiatan atau menghasilkan sebuah produk yang didasarkan dari pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Jadi ini nggak cuma memacu mahasiswa untuk mereka belajar secara mandiri, sendirian atau bekerja sama di dalam tim, tapi dosennya juga harus ikut campur, dan kemudian dosennya juga harus menjadi corong sama dunia luar. Selama ini kampus di dalam aja gitu. Jadi dosen cuma jago-jago di depan mahasiswa doang. Iya. Nah, jadi padahal kemampuan mereka saya yakin itu akan lebih banyak berguna bagi masyarakat luas. Jadi sayang banget nih kalau saya hanya bisa membuahi diri saya sendiri. Jadi buahnya hanya bisa dinikmati orang di lingkungan rumah saya. Saya ingin buah-buahan yang saya hasilkan dari hasil riset saya, dari hasil belajar saya sebagai dosen itu juga dinikmati oleh para tetangga. Jadi dengan konsep workspace, lab research gitu. Jadi peran penting dosen sangat tinggi ya Pak Cucus ya. Jadi bukan karena nggak ada belajar di kelas, terlalu banyak belajar di kelas dosen jadi santuy, enggak ya. Malah peran penting dosen itu sangat mendukung sekali untuk perkembangan dengan konsep di Fakultas Ilmu Komputer tersebut ya. Adrenalin dosen akan juga semakin meningkat nih. Iya pastinya ya. Karena dia nggak hanya dituntut oleh sebagai orang yang cuma jago ngomong, jago teori, kan selama ini gitu kan. Textbook. Teori, jago konsep gitu, tapi prakteknya secara praktis mereka nol gitu. Jadi ya kenapa? Ya karena nggak ada lahannya. Lahannya hanya di dalam, tapi ini dosen udah punya pasukan yang banyak, udah punya bala bantuan yang besar dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman sesama dosen. Yuk kita terjun ke lapangan deh. Kita belajar di lapangan sekaligus untuk menciptakan sebuah karya, dan itu kaitannya banyak banget. Dosen kan harus punya pengabdian kepada masyarakat, punya riset dan lain sebagainya. Itu sekali dayung 3 pulau. Jadi dengan satu konsep Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tugasnya si dosen itu jalan ya Pak Cucus ya. Nah, kita udah masuk ke dalam research, workspace dan seterusnya. Padahal sebenarnya yang paling mendasar dari teman-teman yang baru lulus nih, ini kemarin baru lulus SMA atau SMK yang lagi nyari program studi di kampus lah. Mereka kadang bertanya Pak Cucus, kalau misalnya saya masuk ke program studi informatika gitu, syaratnya apa sih? Spesifikasi saya ini mau masuk informatika apa? Apakah bentuknya seperti robot atau apa? Mungkin bisa pakai baterai ya.
harus pakai baterai baru bisa masuk ke prodi informatika. Jadi secara umum bahwa kuliah itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama memang passion, saya sukanya ini, kemudian saya kuliah. Yang kedua dorongan orang tua. Saya nggak tahu apa-apa lah, pokoknya yang daftarin orang tua, saya dipilihin program studi A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga ikut-ikutan temen. Yang ketiga sisanya cuma program studi itu. Jadi saya udah daftar, yang kesisa masih banyak mahasiswa program studi itu saya masuk. Dan ketika masuk, yang 4-4 ini akan masuk di golongan itu. Iya. Ya, akan masuk di tempat yang sama gitu mereka belajar. Dan saya sering ketemu mahasiswa yang sering banget yang kuliah sebagai passionnya itu hanya paling 10-20% Pak Robi. Wow. Miris kan? Miris ya, banget. Bahwa keinginan hidupnya itu tidak bisa termenuhi. Beberapa teman sebenarnya saya nggak pengen kuliah gitu. Saya pengennya jualan aja, langsung kerja dan seterusnya gitu. Kemudian ada yang lucu sudah semester, dia nggak tahu sebenarnya mau masuk jurusan apa, bebas, saya nggak punya pilihan. Yang penting orang tua saya nyuruh saya masuk komputer, oke lah, saya nggak punya pilihan macam-macam gitu. Emang nggak ada keinginan. Ketika semester 1, semester 2 mulai oleng, semester 3, semester 4, ada bahkan sampai semester akhir ngadep ketemu. Pak Cucu, kenapa? Sepertinya saya salah jurusan, Pak. Di semester 6 salah jurusan. Udah semester akhir dia ngakunya salah jurusan. Kenapa salah jurusan? Kamu pengennya apa? Kayaknya saya bisa di ekonomi mungkin atau di teknik. Kamu pun kalau masuk sana, itu ketika udah nemu mentok, kamu akan ngomong saya juga salah jurusan. Iya, apa yang saya nasihatkan kepada mahasiswa tersebut bahwa sebenarnya yang memilihkan kita kuliah ini itu bukan diri kita, bukan orang tua kita atau teman. Tapi siapa Pak Robi? Siapa Pak Cucu? Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah ditakdirkan. Kita sudah ditakdirkan, dan ketika kita di dalam, saya sekarang kuliah informatika nih, kuliah komputer. Saya akan harus lakukan yang terbaik di sana. Kenapa? Saya juga melihatnya seperti ini, karena yang lulusan IT, yang bekerjanya berkecimpung di bidang IT pun itu nggak terlalu banyak. Oh gitu ya? Ya benar. Jadi lulusan IT jadi kerja di bank misalnya teller ya gitu ya? Ada banyak pilihan gitu. Tapi mereka yang ingin fokus terus-menerus di dunia IT itu juga nggak seberapa banyak. Itu tadi sih yang penting passion. Kalaupun passion itu nggak ada pas masuk, tumpukan passion itu ketika di perkuliahan. Maka itu akan jadi asik. Gitu. Apalagi informatika ini ilmu terapan yang kita nge-create sebuah karya, pengen diapain dan diseluruhin, terserah kita. Ibarat seniman lah Pak Robi. Jadi ada 4 kriteria ya ketika calon mahasiswa itu mau masuk ke sebuah program studi. Ya Pak Cucu tadi mengkelompokkan itu ada 4 kriteria. Nah kalau di Fakultas Ilmu Komputer, prodi informatika sendiri Pak, kalau ada nggak kriteria dari 4 itu yang Bapak khususkan, atau semuanya boleh masuk nih, nanti kita gembleng agar bisa ya jadi profil lulusan sesuai dengan visi misi si program studi Pak? Yang saya minta sih tanamkan dulu passionnya, kecintaan terhadap apa yang dipelajari gitu. Telan aja dulu di awal gitu, karena memang semuanya mau belajar apa aja pasti berat. Dulu kita SD aja mau belajar nulis aja susah banget. Susah banget. Belajar ngitung aja susah banget. Sekarang ya mudah, itu pekerjaan yang gampang. Sama, apalagi kuliah jurusan informatika yang suruh belajar kalkulus lah, nanti ada metrik dan sebagainya. Saya juga sering berpikir, buat apa sih kok saya belajar matematika, padahal kan ini komputer buat program. Ternyata untuk sesuatu yang lebih expert, matematik itu sangat diperlukan sekali di informatika. Kalau nggak ada matematik, ilmu-ilmu aritmatika mungkin nggak ada komputer ya. Bisa jalan sendiri Pak Robi. Google Map itu nggak mungkin ada. Kemudian aplikasi-aplikasi yang bertebaran itu juga ya basically-nya adalah matematika. Ya karena banyak yang bertanya juga kenapa masuk komputer kok
matematika, apalagi informatika ya, matematika. Kalau dulu kita kuliah ada fisika ya Pak Cucus ya? Ada fisika. Ada fisika, belajar fisika 1, fisika 2. Nah, poinnya buat apa? Tapi ketika kita sudah mendalami si program studi informatika ini, oh letak matematikanya di sini loh, informatika di sini. Tadi karena ilmunya ilmu terapan Pak Robi untuk menyelesaikan sebuah case, sebuah masalah, apalagi dengan mesin, dengan komputer, dengan mesin itu akan ada rumus-rumus matematika yang diperlukan, gitu. Jadi ya wajib banget nggak sih belajar? Ya belajar lah. Tapi nggak usah pintar-pintar amat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Ya, karena bukan jurusan matematika. Betul. Ya. Iya, nggak usah jago-jago amat matematik ya juga nggak apa-apa. Gitu. Ya saya juga C terus matematikanya. Lemah sekali Bapak ya. Jadi sebenarnya matematika itu basic aja ya Pak ya. Mengulang lagi kan di sekolahan dulu kita udah belajar matematika juga nih. Jadi buat teman-teman yang mau masuk prodi informatika harus kuat matematika ya enggak juga. Yang penting mau. Kalau kata Pak Cucus tadi, telan aja dulu kayak obat gitu ya. Kalau pahit nanti akan menghasilkan kesembuhan yang hakiki. Mantap mulai puitis juga Pak. Mungkin dari tadi kita udah ngobrolin di dalamnya Pak, cara perkuliahan, kemudian syaratnya gimana sih mau jadi mahasiswa informatika walaupun dibagi jenjangnya, kata Pak Cucus tadi ada yang disuruh orang tuanya dan seterusnya. Nah mungkin ini jadi pertanyaan juga orang tua atau calon mahasiswa, kalau lulus informatika itu jadi apa sih Pak? Gitu. Kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kayak kata Pak Cucus tadi 10% orang IT dari banyak orang IT hanya 10% yang kerjanya di bidang IT. Nah, bisa nggak Pak kasih gambaran pekerjaan-pekerjaan apa sih yang bisa di-handle sama orang informatika khususnya? Ya, saya sih ngelihat pengalaman Pak Robi, kemudian ngelihat juga case yang ada. Kalau mungkin Pak Robi juga ngerasain deh, kalau anak yang kuliah komputer itu biasanya jadi tempat pertanyaan. Iya. Ya, jadi orang mau tanya, HP gua kok lemot banget sih, kenapa? Gitu ditanyain ke kita ya kan. Iya, keyboard saya berdebu. Tolong bersihin. Gimana sih minta login ke akun ini dan lain sebagainya, yang kemudian sampai saya punya temen dulu itu sampai tetangganya belajar dulunya ke teman saya itu. Oh, ada tetangganya, ada PR gitu ya? Ada PR, kemudian tanya aja ke itu. Ke teman Bapak gitu. Ya, betul. Jadi si anak itu ada pertanyaan-pertanyaan geografi kalau nggak salah ya Pak ya? Ya, betul. Kok Pak Robi tahu? Itu saya Pak. Jadi itu saya. Jadi pengalamannya teman-teman gini. Jadi saya dosen IT, pokoknya harus tahu apa aja. Ya, tapi sekarang mudah sih nyarinya. Kita tinggal search googling. Tapi mindset orang Pak, kalau komputer itu ya bisa benerin komputer, bisa benerin keyboard, bisa benerin monitornya, bisa bersihin AC, segala macam. Mungkin Pak Cucus bisa kasih. Ya karena itu Pak Robi, jadi mulai dari kuliah, anak-anak IT itu terpacu untuk berpikir secara logis. Dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah sebenarnya. Itu kan sebenarnya mata kuliah di algoritma dan macam-macam. Kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi udah memang kebiasaannya kayak gitu. Kalau ketemu problem, coba cari jalan keluarnya, cari masalahnya. Akhirnya ketika dia lulus pun, saya nggak pengen lagi megang coding. Pas kuliah, padahal kuliahnya ya coding, kemudian buat tugas saya segala macam. Ini bukan passion saya nggak mau. Akhirnya ya udah, begitu lulus ternyata dia berkarir sendiri di bidangnya gitu. Di bidangnya bisa. Dan ada juga beberapa lulusan saya nggak mau kerja, udah kerja saya maunya ngapain. Bahkan kalau nggak salah di ujian skripsi pun Pak, saya pengen buat perusahaan game gitu. Waktu selesai ya udah, akhirnya dia buka perusahaan game dan macam-macam banyak. Jadi skill yang utama yang didapatkan dari anak-anak komputer, apalagi anak informatika, itu mereka bisa berpikir secara logika gitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Hard skill apa yang ditanamkan tentunya mengenai teknologi.
sekarang banyak banget nih berkembang startup yang basisnya teknologi. Cek deh orang terkaya di dunia. Bill Gates. Iya, Bill Gates. Kemudian Jeff Bezos dan lain sebagainya. Alibaba bergeraknya di bidang teknologi. IT. Walaupun dikolaborasikan dengan penjualan dan lain sebagainya, tapi basicnya adalah teknologi. Intinya ketika orang informatika, itu teknologi dalam genggaman, dia bukan sebagai pemakai, tapi dia kreator, pembuatnya. Tapi orang terkaya di dunia itu akan kalah dengan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Amin. Oke. Seisinya. Menarik Pak Cucus, ketika kita kuliah kan kita pasti berpikir mau jadi apa sih, saya mau jadi kerja di mana sih, itu pertanyaan orang tua juga pasti. Oh, kuliah di informatika nih bisa nih ke kecamatan ngetik gitu. Misalnya di kantor kecamatan jadi tukang ketik gitu-gitu. Nah, itu yang sebenarnya salah atau gimana ya Pak Cucus, persepsi jadi tukang ketik, kemudian jadi kasir atau jadi admin di sebuah perusahaan yang tugasnya ngetik-ngetik aja. Nah, gimana menurut Pak Cucus? Ya, saya sih belum banyak tahu tentang pemikiran orang tua, tapi mungkin ada yang cita-citanya ketika mereka ingin memasukkan anaknya kuliah, itu wah saya pengen berharap dia bisa jadi orang yang bekerja di perusahaan ini, atau bekerja di bank, atau mungkin jadi pegawai negeri dan seterusnya. Ketika anaknya sudah lulus, coba nak kamu daftar ke sini gitu. Kemudian nggak jebol-jebol, udah nak yang penting kamu kerja, akhirnya orang tua gitu. Jadi saya pikir jangan kita harus lebih mengejar potensi seorang mahasiswa itu ingin kemana gitu setelah lulus. Apalagi sekarang era terbuka, eranya sudah 4.0 katanya ya. Jadi segala sesuatu yang bisa kita create, kita buat sendiri, yaitu jadi salah satu penghasilan, pendapatan. Jadi bukan kita tempat kerja di mana, tapi ini kita kasih nih, tanamin skill, kita kasih kemampuan, hard skill, ini soft skillnya, ini thinking kamu, berpikir kamu kayak gini. Terserah nih, kamu mau ngapain setelah ini, setelah lulus, mau bekerja di perusahaan, oke. Mau bikin perusahaan sendiri, itu saya pikir lebih bagus, nggak masalah. Saya pengen jadi YouTuber nih kayak Pak Robi, ya oke. Jadi sebenarnya kalau di Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika ini lebih menanamkan skill ya Pak ya. Nanti setelah mereka mau bekerjanya apa, mau buat perusahaan sendiri atau kerja di perusahaan, itu udah kita kasih skills-nya. Saya ini ada beberapa alumni yang memang bagus Pak Robi. Bagus dalam hal apa nih Pak Cus? Codingnya jago gitu ya. Kemudian udah ngerjain project-project, udah lulus, nggak mau kerja Pak Robi. Lah, anak orang kaya ya Pak? Bukan Pak Robi. Ya, mereka punya kemampuan dan orang yang datang untuk ya udah pakai aja tenaga saya nggak perlu terikat jadi karyawan di sana gitu. Jadi ya banyak ya udah saya work from home aja, jadi bekerja dari rumahnya itu nggak sekarang ini aja, udah dari dulu mereka lulus, saya punya skill, orang akan datang untuk memberikan sebuah pekerjaan, dan banyak juga yang seperti itu gitu. Jadi para alumni itu bekerja tanpa ikatan waktu oleh si perusahaan, tapi orang-orang ngejar mereka untuk mengerjakan sesuatu di bidang IT ya Pak ya? Yang sangat memungkinkan tuh orang informatika bekerja kayak gitu. Oh gitu. Ya, jadi bekerja tanpa ikatan yang sangat mengikat seorang untuk bekerja dari pagi datang, kemudian pulang jam 9 sore. 9 malam ya Pak? Iya, banyak yang punya pilihan sendiri-sendiri. Yang memungkinkan banget untuk bekerja di situ adalah orang-orang informatika. Dan mereka dapat uang dari sana kan pastinya Pak? Uang, ya nggak sedikit uangnya. Uangnya nggak sedikit. Dan itu jadi apa ya? Jadi kenyamanan sendiri ketika kita bekerja tidak terikat dengan orang lain. Istilahnya dagang, tapi dagangnya dagang skill, dagang jasa ya Pak Cucus ya. Iya betul sekali baru. Jadi, nah kita udah ngobrol ini Pak, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi kita udah ada lagi pertanyaannya.
ngobrolin soal informatika itu apa, kita sudah jelasin cara belajarnya seperti ini, kemudian jadinya jadi apa gitu. Nah mungkin Pak Cucus bisa cerita sedikit deh tentang prodi informatika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Buat teman-teman yang mau gabung nanti gimana? Apakah ada program-program yang menarik dari Pak Cucus selaku dekan atau kebijakan dari Rektor Universitas Bandar Lampung untuk join gabung di program studi informatika. Nah ini yang paling kita tunggu sih sebenarnya. Iya, Pak Ruby memang kuliah di Universitas Bandar Lampung. Saya pun salah satunya yang merasakan kenikmatan itu ya. Dalam hal apa itu ya Pak Cucus? Betul, saya dulu kuliah di Universitas Bandar Lampung juga, di jurusan informatika, UBL tanpa biaya ya. Beasiswa ya? Betul, beasiswa. Kemudian dari sana, kemudian setelah lulus, sempat ke sana sini, akhirnya saya kembali gabung dengan Universitas Bandar Lampung di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian ya, akhirnya sampai sekarang gitu. Apa program-program yang bisa didapat selain tadi, kita coba perkuliahan yang menantangkan lebih banyak hard skill ke student, ke mahasiswa, kemudian juga kita perbanyak kolaborasi dengan dosen, itu di dalam workspace maupun di lab riset. Jadi mungkin kuliah di kampusnya agak jarang, tapi kumpul bersama temannya mungkin banyak banget. Banyak. Di lab itu kadang jam 7 malam masih ada di sana, jam 9 malam masih ada kalau mereka ada kegiatan project. Ini sedang ada beberapa project-project yang dilakukan, ada yang skalanya daerah, bahkan ada yang skalanya nasional untuk dikerjakan bersama-sama gitu sama tim yang tergabung di dalam lab riset. Kemudian yang paling seru memang ada program beasiswa yang dilihat dari keminatannya. Beasiswa, tunggu dulu, beasiswa disesuaikan sama keminatannya itu gimana sih Pak? Jadi program beasiswa ini biasanya banyak ininya ya, syaratnya ya. Yang pertama tidak mampu, yang kedua pinter, kemudian tesnya harus lulus semua, nilainya harus tinggi. Sedangkan kita lihat ketika sudah masuk semua ke dalam fakultas universitas di perkuliahan, itu rata-rata kosong semua Pak Robi. Sama. Jadi belum tentu yang masuk dia udah pinter banget sampai di dalam itu langsung melejit, itu belum tentu gitu. Ada yang biasa-biasa aja masuk ke sana, kemudian biasa-biasa aja semester 1, semester 2, semester 3-nya dia melejit itu juga banyak gitu. Jadi saya pikir gimana kalau di awal kita sudah ajukan juga bahwa ini kita luncurkan untuk beasiswa keminatan. Beasiswa keminatan. Kita akan lihat dengan wawancara dan lain sebagainya seberapa besar minatnya di jurusan ilmu komputer. Nah, itu ada besaran beasiswa yang didapat. Selain itu juga ketika masuk perkuliahan, ketika dia punya prestasi yang bagus, IPK yang tinggi, maka beasiswanya juga biasanya ikut naik, bahkan bisa menjadi free, gratis kuliahnya gitu. Kemudian kita juga ada program lainnya seperti blended class. Ini yang memungkinkan untuk orang-orang yang sudah bekerja, ketika mereka ingin menambah ilmunya, saya kerja, saya lulusan SMA nih, saya pengen sambil kerja ini saya akan kuliah informatika UBL di Fakultas Ilmu Komputer juga bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena itu tadi, perkuliahannya kita akan kasih di blended learning, sesi khusus di perkuliahannya itu akan kita sesuaikan sesuai dengan waktunya mahasiswa tersebut. Dan itu yang kita ajarkan nanti akan fokus kepada skill-skill yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kapabilitasnya. Jadi seru banget ya Pak Cucus ya. Jadi ada banyak program untuk perkuliahan, misalnya mahasiswa ya reguler, ada lab research, kemudian ada workspace, dan satu lagi yang paling penting itu bagi teman-teman yang kerja dan ingin meningkatkan pengetahuannya, itu bisa kuliah secara blended learning. Blended learning itu gabungan ya Pak Cucus ya, antara kuliah. Ya, jadi hybrid.
Hybrid. Hybrid. Jadi kuliahnya ada yang online, tapi ada yang offline. Yang offline tentu saja Anda akan dipandu sama orang-orang yang sangat berkompeten untuk mendidik Anda bisa menjadi sekompeten beliau atau bahkan lebih begitu, Pak Robi. Oh, jadi seru ya. Jadi saya nggak harus menanggalkan pekerjaan saya hanya untuk kuliah ya Pak Cucus ya. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terbentur sama jadwal pekerjaannya yang padat sekali. Ya, betul Pak Robi. Zaman ya hari gini Pak Robi bisa belanja sambil tidur-tiduran. Iya, pastinya. Iya kan? Yang penting Kenapa kita nggak belajar tapi sambil bekerja juga gitu. Nah, itu yang menarik lagi. Sama satu lagi Pak Cucus nih, yang menarik buat saya adalah program beasiswa. Udah kuliahnya banyak pilihan programnya, kemudian dosen-dosennya pun wah-wah ya. Ada Pak Riza Muhida salah satunya yang mungkin nanti Pak Cucus bisa perkenalkan diri beliau lah. Nah, beasiswa nih Pak Cucus. Saya teman-teman yang baru lulus ini ada program beasiswa. Memungkinkan nggak sih mereka untuk dapat beasiswa? Apa udah tutup sekarang pendaftaran untuk beasiswanya atau gimana sih beasiswa ini? Mas, ya sebenarnya untuk kalender penerimaan beasiswa kita juga mengacu ke universitas, tapi untuk sekarang tentunya masih tetap di open sampai nanti biasanya bahkan sebelum hari H perkuliahan itu biasanya kita masih open, tapi ketika di close itu ya sudah tutup kesempatannya untuk penerimaan mahasiswa dan Anda bisa ikut lagi di semester atau di tahun ke depannya gitu. Jadi sekarang sih sampai bulan Agustus September kita akan masih tetap open, tapi tadi siapa cepat dia dapat gitu. Oh, jadi ada sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar ada 4 bulan lagi teman-teman bisa gabung ke program studi informatika untuk mendapatkan beasiswanya. Nah, kalau saya tertarik nih Pak Cucus, mau masuk dan gabung ke prodi informatika, apa yang harus saya lakukan? Saya harus kemana? Apalagi COVID kayak gini nih, COVID-19 saya nggak boleh keluar rumah sama si mama dan bapak gitu. Jadi bisa nggak sih saya mendaftarnya via Pak Cucus gitu atau gimana Pak Cucus mekanismenya? Oh, bahkan nggak cuman sekarang aja, dari kemarin-kemarin memang PMB kita sudah online. Silakan saja nanti di PMB UBLAC ID-nya. Nanti di deskripsi video ya saya masukin ya. Video ada, kemudian ada nomor kontak kita. Nanti ada kita kasih juga untuk bertanya-tanya. Tapi kalau mau mengisi buku tamu pun nggak apa-apa, kita sudah siapkan buku tamunya gitu. Jadi berbagai macam lini yang online bisa, mungkin yang kalau ketemu itu yang mungkin malah sekarang agak sulit gitu. Tapi kalau lewat online, lewat Japri, lewat message itu akan dilayani semaksimal mungkin. Mantap. Bahkan dosen-dosennya pun jadi narahubung ya Pak Cucus ya. Betul sekali Pak. Jadi kita mahasiswa yang masuk itu tidak kita kasih ke sembarang orang, tapi kita akan kasih ke dosennya langsung. Jadi mereka akan tahu kenyamanannya seperti apa mengobrol dengan dosen dan seterusnya begitu Pak Robi. Oke, mungkin poinnya adalah yang pertama kalau kita mau jurusan informatika ya kita harus tahu dulu ya backgroundnya, kemudian pahit-pahitnya harus ditelan dulu, kemudian memang banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan kalau kita masuk ke program studi informatika. Nah, kemudian yang paling penting kalau teman-teman semua yang baru lulus SMA atau SMK itu bisa join ke program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Begitu ya Pak Cucus ya? Nanti bisa mantap sekali Pak Robi. Bisa ketemu Pak Cucus sebagai dekan, kemudian ada teman-teman yang lain yang memang kompeten di bidang program studi informatika. Oke Pak Cucus, udah hampir 1 jam kita ngobrol. Wah, kerasa ya? Nggak kerasa ya? Udah lama nggak ketemu, akhirnya kita ketemu di platform ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bercanda, banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika menonton video ini. Mungkin ada pesan terakhir Pak Cucus untuk prodi informatika. Pesan saya adalah daftar.
Oke. Ya, hanya Silakan tiga ikut tiga gabung, kata. join dengan kami di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Ada program studi informatika di sana yang nantinya akan bareng-bareng nih teman-teman. Ayo kita masuk sama-sama untuk meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita. Ingat, kita ini di Indonesia sekarang hanyalah sebagai konsumen teknologi. Banyak kita teknologi itu hanya sebagai konsumen. Sudah saatnya kita menjadi tuan di rumah sendiri. Mari kita menjadi kreator. Mari kita bersama-sama menjadi developer untuk mengembangkan aplikasi maupun teknologi di Indonesia. Mantap. Mantap Pak Cucus. Apa ya motivasinya? Jadi jangan sampai kita hanya konsumen di negara sendiri, khususnya di bidang IT. Oke Pak Cucus, terima kasih atas waktunya sudah Sama-sama, berkesempatan join dan collab di channel saya. Mungkin Pak Cucus mau share juga channelnya. Oh, saya sih bukan YouTuber, tapi kalau channel ada Cucus TV baru. Cucus TV. Jadi kalau mau nge-subscribe Cucus TV silakan. Kita ketemu lagi Pak Cucus kalau misalnya ada materi-materi edukasi lainnya kita bisa ngobrol asik aja, nggak terlalu serius. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mungkin buat teman-teman juga terima kasih kalau sudah menonton videonya ini agak panjang, agak panjang sekali. Nanti teman-teman bisa tonton pelan-pelan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan juga diaktifkan tombol notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.